Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadi dari kelas 7C. Di sini saya mengenai presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan suatu upaya dalam menyampaikan informasi atau pemikiran mengenai bisnis yang kita sampaikan saat presentasi agar dapat dipahami oleh audiens. Namun tidak semua orang dapat melakukan presentasi, yaitu dikarenakan banyak orang yang belum bisa memahami secara mendalam bagaimana presentasi yang baik, yang akhirnya mereka menjadi gugup dan grogi, sehingga topik pembicaraan yang disampaikan tidaklah jelas. Dalam berpresentasi, kita harus menyiapkan persiapan yang meliputi, yang pertama ada penguasaan topik atau materi yang akan kita presentasikan, yaitu mengenai penguasaan materi yang penting. Dalam suatu materi akan terlihat berhasilnya suatu presentasi di mana materi yang kita sampaikan sudah kita pahami terlebih dahulu. Yang selanjutnya, kita harus memahami audiens. Dengan memahami audiens, kita dapat melakukan presentasi apa yang cocok untuk setiap audiens, dikarenakan akan berbeda-beda. Yang selanjutnya, kita harus mengenai bagaimana kita mempresentasikan mengenai gaya tubuh ataupun intonasi. Itu akan sangat berbeda seperti kita berpresentasi dengan masyarakat umum ataupun dengan teman sebaya, itu akan sangat berbeda. Oleh karena itu, kita harus memahami siapa audiens yang akan mendengarkan isi dari presentasi yang kita lakukan. Yang selanjutnya, kita harus menganalisis berbagai lingkungan, lokasi atau tempat presentasi yang kita akan lakukan. Hal ini melalui pengenalan terhadap lokasi yang akan sangat membantu kita dalam pencapaian isi dari topik presentasi. Selanjutnya, ada beberapa tujuan dari presentasi bisnis. Yang pertama yaitu menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens, yaitu kita harus mampu menyampaikan isi dari topik presentasi tersebut. Yang kedua, ada menghibur audiens, yaitu kita harus dapat menguasai atau mengajak audiens agar mereka tidak jenuh mendengarkan isi dari presentasi yang kita sampaikan. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Itu kita harus dapat mengajak audiens, seperti mengajak berdiri kepada audiens agar tidak tegal, serta untuk merefleksikan si pendengar. Yang selanjutnya yaitu memotivasi audiens untuk bertindak sesuatu. Yang selanjutnya ada beberapa cara dalam yang harus diperhatikan dalam menganalisis audiens. Yang pertama, jumlah dan komposisi audiens, yaitu kita harus memperkirakan jumlah audiens yang akan mengikuti presentasi
dan mengetahui latar belakang profesi atau adat, serta menganalisis bauran mengenai gender maupun tingkat usia maupun kelompok sosial dan etnis. Yang kedua ada reaksi audiens, yaitu kita harus menganalisis alasan untuk alasan audiens untuk mengikuti presentasi serta memastikan sikap audiens secara umum mengenai topik presentasi. Yang selanjutnya yaitu memprediksi respon audiens, yaitu kita mencatat manfaat apa yang akan diperoleh audiens dari pesan yang mereka dapatkan. Yang selanjutnya yaitu menganalisis hal-hal yang terburuk, kemungkinan yang terjadi, dan bagaimana cara merespon dari audiens tersebut. Yang selanjutnya yaitu mengetahui cara audiens memberikan respon atau bisa dihubungkan atau bisa dikatakan hubungan audiens dengan pembicara, yaitu harus menganalisis bagaimana sikap atau keakraban serta keterbukaan terhadap pembicara. Dalam presentasi bisnis tentunya ada seni berbicara. Yang pertama ada penguasaan, yaitu kita harus menguasai isi dari materi yang kita akan presentasikan. Yang kedua ada keterampilan berkomunikasi, yaitu mengenai gaya-gaya ataupun kemampuan kita untuk mengajak audiens. Yang selanjutnya ada etika atau perilaku atau serta sikap, bagaimana kita dalam menyampaikan isi dari topik yang di keterampilan berkomunikasi. Ada beberapa hal. Yang pertama ada penggunaan kata-kata, yang kedua ada penggunaan suara, yang ketiga ada gaya tubuh, yang keempat ada menampilkan diri, yang selanjutnya ada bagaimana kita menarik emosional dari audiens. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita bertanya dan menjawab pertanyaan. Cukup sekian presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika pembahasan materi yang sangat tidak jelas dan ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.